Jurnal elektronik pegawai dan juga jurnal elektronik Ramadan siswa. Baik, selamat datang kembali di Zukza Production. Masih dalam tema yang sama. Kali ini akan kami sampaikan untuk sistem jurnal elektronik bagi pegawai dan juga jurnal elektronik Ramadan bagi siswa. Di video-video sebelumnya sudah kami sampaikan tentang jurnal ini sebagai pengantarnya, dan juga sudah kami perlihatkan bagaimana akun itu. Di jurnal ini kan ada 4 ya, ada 4 super akun hak akses, maksudnya ada super user, kemudian admin, dan juga pegawai biasa, dan juga ada siswa. Nah, silakan untuk teman-teman semua yang belum melihat videonya bisa dilihat di playlist ya. Ada kami buat playlist jurnal elektronik atau e-jurnal gitu, e-jurnal pegawai. Silakan dilihat di situ. Ada video-video yang kita lihat sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kalau dari sisi pegawai yang dia dijadikan sebagai guru kelas ataupun guru mata pelajaran PAI atau agama ya. Di video pertama kita sudah mengulas tentang akun super user, kemudian di video kedua kita mengulas tentang pegawai sebagai admin, dan video ketiga video mengulas tentang akun dalam akun pegawai biasa. Ini bisa guru ataupun karyawan sama. Dan yang video keempat sudah mengulas tentang akun dari sisi siswa. Nah, kalau untuk siswa hanya tentang bagaimana cara mengisi jurnal Ramadannya, karena sistem ini bagi siswa itu hanya Ramadan saja, bukan untuk yang lainnya, bagi yang lainnya. Adapun untuk yang pegawai tadi, pegawai itu ini sudah terintegrasi dengan jurnal harian dan juga presensi harian dan juga Ramadan ya. Jadi untuk menangkap yang diisi oleh siswa tadi, kalau ada pegawai yang di setting sebagai guru agama ataupun guru kelas, itu bisa melihat anak-anak yang mengisi di kelasnya ya. Atau kalau guru agama berarti nanti bisa melihat di semua kelas ya, begitu. Oke, langsung saja. Saat ini kita akan melihat bagaimana kalau dari sisi guru yang dia disetting sebagai guru kelas atau guru agama. Sama ya, perbedaannya hanya sedikit saja sih sebenarnya. Kalau untuk guru kelas itu bisa melihat nama anak, sekaligus juga bisa melihat jurnal Ramadan. Kalau untuk guru agama itu nggak bisa melihat nama anak, hanya bisa melihat jurnal Ramadan saja. Oke. Sebelum ke login ya, kemarin kita sudah membuat akun dengan nama 222, passwordnya sandinya 222. Ini, nah ini akses bener, akses guru biasa ya, ini khusus guru biasa. Kita lihat di sini dia tidak bisa melihat daftar nama anaknya dan juga tidak bisa mengklik untuk menu Ramadannya karena belum disetting sebagai guru kelas ataukah guru PAI, guru agama. Nah, maka kita setting terlebih dahulu. Oke, ini menu Ramadan ya. Set menunya dia sudah Y, berarti sudah bisa melihat menu Ramadan. Ini kalau dari akses super user, ini akses super user ini hampir sama dengan aksesnya guru agama. Jadi dia bisa melihat di semua kelas. Misalnya seperti ini nih. Nah, ini dia diminta milih kelas. Nah, nanti ini karena kelasnya baru saya isi 1, nah baru kami isi 1 sehingga keluarnya baru 1. Ini kita kasih 1, klik, kemudian set kelas. Nah, nanti kelihatan di situ semua anak-anak yang ada di dalam kelas 1A. Itu nanti. Tapi beda dengan guru kelas ya. Kalau seperti itu dia hanya bisa melihat saja, nggak bisa memberikan paraf. Ya, beda dengan guru agama ataupun dengan guru kelas, itu bisa memberikan paraf. Jadi nanti seperti ini nggak bisa menampilkan saja, hanya bisa memeriksa siapa yang belum diberikan paraf begitu. Contoh di sini ada isian dari siswa kelas 1A. Di kelas 1A ini ada 1 2 3 4 5 isian ya. Ini belum diperiksa oleh gurunya. Oke, itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Si guru ini pegawai biasa, ini akan kita jadikan sebagai guru kelas ya. Atau ya guru kelas lah. Oke, guru kelas. Kita nanti akan lihat ya bagaimana kalau kita jadikan sebagai guru agama saja, atau guru kelas saja, atau guru agama dan kelas. Atau lebih baik ini aja deh. Kalau guru kelas jangan guru agama gitu kan. Kalau guru agama ya bukan guru kelas kan begitu. Oke, kita lihat terlebih dahulu di manajemen pengguna.
tadi ini pegawai biasa, pegawai biasa ya, pegawai biasa. Oke, pegawai biasa. Pegawai biasa ini akan kita jadikan sebagai guru kelas ya. Karena kelasnya baru satu yang kita isikan, maka di sini muncul satu. Kita jadikan sebagai guru kelas 1A. Jadi pegawai biasa kita jadikan sebagai guru kelas 1A. Statusnya jabatannya guru, hak aksesnya, ini karyawan atau guru sama aja sih sebenarnya ya, nggak masalah sih. Oke, dan bukan guru agama, hanya guru kelas 1A saja. Oke, kita simpan. Nah, kan kita lihat perbedaannya bagaimana kalau dia sebagai guru kelas. Oke, kalau dia sudah disetting sebagai guru kelas, ini ya masih di pegawai biasa, maka pegawai tersebut bisa melihat daftar siswa di kelasnya. Oke, ini ya. Nah, ini bisa menambah juga. Misalkan ada siswa yang kesulitan untuk mendaftar, oke lah kita bantu untuk menambah ya. Kita akan tulis di sini dengan tambah siswa, hanya cukup masukkan nih, saya juga nama siswanya siapa, dan kelasnya. Nah, kelas di sini akan disesuaikan dengan yang disetting oleh super user tadi. Jadi kalau dari setting 1A hanya muncul 1A saja. Jadi kalau di setting dengan 3F misalkan gitu ya, yang muncul 3F saja gitu kan. Oke. Nice, nama, kemudian diisikan password atau kata sandi. Oke, di situ. Kemudian tambah data. Ini kalau belum diisi nggak bisa ya. Oke. Nah, si guru bersangkutan itu juga bisa merubah ya. Kan kasus yang sangat sering terjadi adalah lupa password atau lupa kata sandinya. Itu sudah masalah klasik ya di siswa ataupun juga di pegawai juga sama saja kan. Lupa passwordnya, lupa kata sandinya. Nah, di sini di guru kelas bisa membantu. Jadi nanti tinggal diklik ini, diklik NIS untuk merubah password siswa ini ya. Maka diklik sini saja. Nah, maka akan muncul menu untuk merubah passwordnya. Tinggal diisikan passwordnya apa, kemudian diklik simpan. Gitu. Oke, ini untuk guru kelas ya, dia bisa melihat nama-nama anak di kelasnya. Ya, hanya kelas dia saja. Oke, kemudian guru kelas itu juga bisa melihat menu Ramadan ya. Sekali lagi kalau di sini, kalau dari segi Ramadan di sini dia sudah di setting set menunya adalah Y, maka bisa melihat ya, bisa melihat menu Ramadan. Kita coba sekarang ya, misalkan di sini saya setting menu Ramadannya N, jadi nggak boleh melihat menu Ramadan. Ini sudah jadi N. Oke, kita cek menu Ramadan, klik menu Ramadan, dan nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa membuka menu Ramadan kalau belum dibuka oleh super user. Jadi penting di sini ya, super user men-setting menu Ramadannya. Set menu, oke kita Y. Nah, di refresh saja bisa. Oke. Nah, tadi di kelas 1A itu ada satu siswa yang sudah terdaftar, namanya siswa kelas 1A ya. Nah, sekarang kita bisa lihat siswa kelas 1A itu sudah mengisi beberapa isian ya, termasuk zakat dan fitri. Tadi dia sudah mengisi. Di video sebelumnya sudah kita praktekkan mengisinya seperti apa. Bagaimana guru ini melihat? Ya, kita lihat. Di puasa misalkan. Oke, di puasa ada beberapa menu ya. Anda tampilkan data per anak, jadi bisa milih nama anaknya, kemudian tampilkan datanya seperti ini. Itu udah yang diisi dari anak tadi, ada 5 isian ya. Kemudian memilih per tanggal. Ini per tanggal misalkan, wah ini tanggalnya nggak ada. Tanggal berapa tadi ya? 3 April ya. 13 April. Nah, 13 April ini. Nanti semua anak ya, semua anak dari siswa kelas 1A ya akan tampil di sini. Nah, ini bisa memberikan paraf ya. Nah, ini paraf per tanggal ya. Kalau misalkan nanti paraf semua nanti di sini. Oke, kemudian juga ada rekap semua siswa. Nah, ini rekap semua siswa. Jadi semua siswa di kelas 1A akan terlihat di sini. Nah, nanti ini sebagai guru itu melihat siapa sih yang belum saya kasih paraf. Nah, bahkan mungkin kan karena kan mungkin terlompati atau bagaimana gitu. Nanti terlihat di sini. Atau bahkan pada saat ngeklik ini kok ternyata sudah semua, tapi begitu klik ke kembali ke dashboard di sini ternyata ada anak yang baru mengisi, jangan belum terparaf ya. Nah, jadi akan terlihat semuanya. Di sini terlihat dia belum diperiksa karena memang untuk simulasi ini kita belum memberikan paraf sama sekali ya, maka semuanya belum diperiksa. Nanti sama juga dengan di akunnya siswa, tulisannya juga belum diperiksa. Oke.
Kita coba sekarang memberikan paraf ya. Untuk memberikan paraf, diklik pada tombol paraf puasa anak. Nah, ini data yang ditampilkan hanya isian yang belum diperiksa atau diparaf saja. Jadi nanti kalau sudah diberikan paraf atau diklik, nanti dia akan hilang datanya. Sehingga di sini kita hanya terlihat yang belum diberikan paraf saja. Kita coba cek ya, satu. Misalnya di tanggal 14 di nomor 3 ini, tanggal 14. Siswa kelas 1A mengisinya puasanya penuh dengan tanpa catatan. Oke, sudah dinilai kan? Dinilai. Oke, oh iya saya sudah tahu. Kurang sudah tahu. Terus berikan paraf. Ingat ya, 14 April 2021. Kita paraf. Nah, sekarang kita lihat. 14-nya hilang. 12, 13, 15. 14-nya hilang. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak puasnya menu puasa di tanggal 14 direkap semua siswa. Nah, ini ya, sudah diperiksa oleh pegawai biasa. Ini kan namanya pegawai biasa. Nah, jadi kalau ada pegawai yang memparaf, siapapun itu yang diberikan hak akses, berarti kan guru kelas ataukah guru agama atau bahkan kepala sekolah diberikan akses, nanti namanya akan terlihat di sini. Siapa yang memparaf. Gitu ya. Oke, sekarang kita paraf semua. Yuk, kita paraf semua. 1 hilang, tinggal 3. Oke, tinggal 2, tinggal 1. Habis semuanya sudah diparaf. Kita cek sekarang di sini. Nah, semuanya sudah diparaf oleh guru sebagai akun pegawai biasa. Gitu ya. Nah, untuk yang lain juga sama. Nanti untuk menu yang lain juga sama. Jadi di takjil juga sama, di paraf takjil. Kemudian misalkan lagi apa lagi? Sholat Jumat ya, sholat Jumat ada di paraf sholat Jumat. Nanti klik situ. Kemudian kultum subuh ya, kultum subuh nanti klik paraf kultum subuh nanti keluar di sini. Oke, kemudian zakat ya, zakat. Nah, nanti semua anak akan tertampil di sini yang diisikan oleh anak. Nanti klik paraf, coba klik paraf. Nah, kayak seperti itu pegawai biasa. Oh, bisa dihapus ya. Kalau misalkan mau salah belum tak paraf, misalnya itu dihapus bisa. Ya, dihapus bisa. Tuh, bisa dihapus ya. Oke. Salat wajib. Wah, sama. Salat wajib juga sama ya. Ini di paraf bisa tanggal 12 sama 13 ini sudah mengisi siswa kelas 1A. Nanti semua anak di sini semuanya. Per tanggal dan per siswa. Jadi urut sudah urut per tanggal dan per siswa. Kemudian yang lain apa? Sholat sunnah misalkan. Oke, ini rekap semua siswa ini sebenarnya hanya untuk kalau ini kan nggak bisa diekspor. Tapi kalau kita sudah direkap semua siswa, ini baru bisa diekspor. Dan ini kelihatan. Ini menjadi catatan akhir tahun misalkan jadi sebagai sebuah laporan dari guru misalkan itu bisa diekspor di sini. Direkap semua siswa. Ya, termasuk ini juga membantu orang tua juga sama. Ini bisa direkap nanti siapa yang belum diparaf misalkan. Saya maraf 1 ya di tanggal ini nih 1 Mei ini yang nyapu lantai tak paraf. Oke, hilang dia. Oke, direkap semua siswa. Oke, dia ada paraf pegawai biasa. Oke, itu ya untuk guru. Jadi guru itu bisa melihat daftar siswanya dan juga menu Ramadan. Dan tentunya juga ini ya jurnal Ramadannya, jurnal kegiatan hariannya, bukan Ramadan aja. Jurnal kegiatan hariannya dia bisa melihat juga. Ini tetap ya akses pegawai biasa tapi kita berikan akses sebagai guru kelas. Terus ini tadi ya, ini karena belum pulang ya kan. Oke, kemudian bisa siswa. Oke. Sekarang kita akan coba pegawai biasa ini kita setting sebagai guru agama ya, agar tidak terlalu membingungkan begitu, maka kelasnya kita setting sebagai bukan guru kelas tapi dia sebagai guru agama. Seperti apa? Oke, kita coba praktekkan ya. Di sini di pengguna ya, karena pegawai kan di pengguna, dalam pengguna. Pegawai biasa ini kita setting dia bukan sebagai guru kelas, kemudian dia adalah guru agama ya. Pegawai biasa itu bukan guru kelas tapi dia guru agama. Simpan perubahan. Oke, berhasil dirubah. Kita coba cek sekarang bagaimana perubahan. Ini masih statusnya hak aksesnya guru kelas ya. Masih bisa klik ke sini. Setelah kita klik dashboard, oke, sudah berubah ya. Si pegawai biasa ini karena sudah disetting sebagai bukan guru kelas, maka dia nggak bisa lagi ngeklik
daftar siswa. Tapi karena dia disetting sebagai guru agama, nah ini sedikit perbedaannya. Kalau guru kelas saat diklik menu Ramadan itu langsung menuju ke kelasnya. Tapi kalau guru agama saat diklik menu Ramadan diminta untuk memilih kelas yang ingin dilihatnya. Jadi nanti kalau guru agama itu bisa melihat semua kelas. Kelas manapun ya, kelas manapun yang ada di sistem ini di setting yang dimasukkan, ya dia bisa lihat semuanya. Karena ini contohnya baru satu. Oke, saya coba contohkan lagi ya. Misalkan saya tambahkan di sini tambah kelas ya, biar tidak ada perbedaannya ya. Tambah kelas. Ini misalnya kelas bukan ini. 2A atau 2B biar beda. Kelas 2B. Ini keterangan hanya keterangan saja sih, nggak harus diisi. Tambah kelas. Oke. Ada dua kelas ya, 1A dan 2B. Kita coba cek lagi di sini. Di menu Ramadannya pegawai biasa dan di setting sebagai guru agama. Klik menu Ramadan, dipilih kelasnya. Oke, sudah masuk ya. Kelas 2B. Nah, karena kelas 2B belum ada siswa, saat kita klik start kelas ya nggak ada siswanya. Ya, kita klik sini ya nggak ada siswanya. Ya, karena belum ada siswa yang masuk di situ kan. Oke. Sekarang kita setting dia di kelas 1A yang ada siswanya. Set kelas. Oke. Nah, ini. Tuh keluar nama siswanya kelas 1A. Ya, sama. Paraf. Karena masih ini pegawai biasa. Karena masih namanya pegawai biasa ya sudah, ini keluarnya pegawai biasa. Jadi yang keluar di sini diperiksa oleh adalah nama akun ya, nama akun yang mengklik paraf. Oke, itu bedanya ya kalau guru agama sama guru kelas. Nah, jadi guru agama itu bisa melihat semua kelas tapi nggak bisa melihat daftar siswa. Kalau guru kelas bisa melihat daftar siswa dan menu Ramadan tapi hanya kelasnya sendiri, tidak bisa semua kelas. Sama kalau menu yang lainnya di sini sama. Untuk lihat jurnal saya ini juga sama. Untuk update, untuk ganti profil juga sama. Semuanya sama. Bedanya hanya dua sini. Hanya di daftar siswa dan juga menu Ramadan. Ya, kita juga sama. Ini nggak berpengaruh untuk yang menu sebagai guru kelas, guru agama, kemudian pegawai karyawan, misalnya itu di sini sama semua. Yang bedanya ini saja. Yang beda hanya di daftar siswa dan juga menu Ramadan. Oke, ini sudah kita bahas semuanya di semua akun ya, dari super user, kemudian dari admin, dari pegawai biasa, dari siswa, dari pegawai sebagai guru kelas, dari pegawai sebagai guru agama. Sudah kita bahas semuanya. Silakan teman-teman semuanya di sini Zukza Production baru berbagi. Di sini kami bagikan secara gratis. Silakan boleh diakses secara gratis dengan syaratnya hanya subscribe ya, dukung kami lewat subscribe di channel ini. Kemudian berikan komen juga, berikan juga like ya, dan juga share, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Setelah itu follow juga Instagram @azmzukza ya, azmzukza ada di kolom deskripsi. Dan juga nanti setelah melakukan itu semuanya silakan DM ke kami di Instagram @azmzukza, laporkan semua sudah dilakukan dan akan kami berikan tautannya ya, tautan untuk mendownload source code dari jurnal elektronik ini. Oke, ini namanya masih nama SD Muhammadiyah Sukamaju. Ini bisa kita ganti yang bisa ganti hanya super user ya. Kita coba praktekkan sekarang, misalkan kita ganti namanya. Ini ada di setting system. Nah, ini kalau untuk akun super user silakan dilihat di video yang pertama ya, itu dia membahas untuk super user. Di sini sudah dibahas semuanya. Setting system ini namanya SD Muhammadiyah Sukamaju. Nah, misalnya kita ganti misalkan SD Muhammadiyah Jaya banget ya. Terus di sini nama pendeknya kita ganti dengan Majuga misalkan ya, Majuga. Nah, alamat sama dan sudah sama, simpan. Ya, sudah bagus beda ya. SD Muhammadiyah Jaya banget, terus di sini dia Majuga. Di atas juga Majuga. Oke. Bawah juga ya, jurnal SD Muhammadiyah Jaya banget. Di sini
di akunnya ini belum berubah. Oh iya, kita dashboard dulu. Ya, STM Muhammadiyah Jaya banget juga e-jurnal. Baik, begitu. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menonton video ini. Silakan yang belum subscribe bisa subscribe, yang belum nge-like silakan di-like, yang belum nge-share ya silakan di-share supaya kemanfaatan ini bisa dirasakan tidak hanya sendiri ya, bisa dirasakan semua orang, karena sekali lagi ini sistem ini kami wakafkan untuk umat ya. Kami wakafkan untuk kepentingan umat supaya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan umat dan tidak boleh dijual ya. Jangan sampai Anda mendapatkan source terus Anda jual, jangan ya. Jangan, karena ini memang akadnya untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat. Silahkan subscribe, komen, share, dan juga follow Instagramnya AZM Zogja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya di Zogja Production. Sampai jumpa.